Halo Bolo, apa kabar? Sudah 2 bulanan aku nggak bikin video panjang ya. Dan ini malam ini aku bikin video ini untuk menyampaikan eh, pengalaman terbaruku ya. Pengalaman dapat long trip sebelumnya itu 8 hari 3 long trip itu rekor yang sebelumnya Bolo. Dan kali ini alhamdulillah 7 hari dapat 4 long trip. Yang lebih excited lagi adalah 3 harinya itu berturut-turut. Setiap hari dapat long trip bola. Masya Allah, alhamdulillah ini. Terus sebelum aku lanjutkan bola ya, aku mau disclaimer dulu bahwa tujuanku membuat video ini bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri atau gaya-gayaan enggak. Tujuan awalnya ya untuk dokumentasi pribadiku, perjalanan hidupku menjadi Kang Ojeknya Mancim bolo ya. Kemudian yang lebih dari itu adalah bahwa yang aku rasakan dalam pengalamanku 3 hari berturut-turut dapat long trip itu, yang aku rasakan adalah benar-benar 100% kuasa Tuhan, bolo. Kuasa Allah. Ya, ini benar-benar di luar ekspektasi, di luar apa ya, nggak nggambar gitu loh, bolo ya. Benar-benar di luar dugaan itu. Bisa-bisanya 3 hari berturut-turut dapat long trip, bolo. Eh, luar biasa. Nah, aku nggak tahu di akun bolo-bolo semua itu rekor tertingginya dapat long trip eh, berapa berapa waktunya gitu bolo ya. Kalau dulu seingatku paling cepat itu 3 mingguan baru dapat long trip lagi gitu kan. Bahkan kemarin juga sempet juga 1 bulanan itu nggak dapat long trip gitu kan. Yang aku bikin di video sebelumnya itu kan 8 hari dapat 3 long trip. Nah, ini yang terbaru ini adalah 7 hari dapat 4 long trip. Yang paling excited adalah 3 hari berturut-turut setiap hari dapat long trip bolo. Oke, langsung saja kita cek ya bolo ya. Kita buka dulu akun taksi driverku. Nah, ini baru proses. Nah, seperti biasa kita nonaktifkan dulu autonya supaya nanti tidak ada orderan yang masuk ya boleh ya. Sebelum ke orderan yang diselesaikan, aku mau tunjukkan ratingku dulu boleh ya. Rating terbaru per tadi malam boleh ya. Per tanggal 1 Desember 2025. Ratingku di angka 99 per 100. Tanggalnya tanggal 1 Desember 2025 dengan selesai untuk tugas otomatis 100, selesai tanpa komunikasi dengan operator 100. Kemudian jam sibuk 38, rata-rata orderan cuma 4 boleh ya. Order prioritas di 37, kemudian komentar positif 15. Di parameter negatif kita lihat boleh 0 sampai bawah ini 0, ulasan negatif juga 0. Nah, seperti itu bolo praktis otomatis ya. Yang akan aku ceritakan nanti orderan long tripnya itu otomatis adalah penugasan auto ya bolo ya. Bukan dari hasil nyocol atau dari kalau bahasanya orang sini nutul dari daftar lelangan bolo ya. Nah, sekarang kita cek di eh, orderan yang diselesaikan bolo ya untuk mengecek long tripnya. Nah, kita cek dulu dari yang terbaru ini bolo. Yang terbaru kemarin ya bolo ya. Sebentar mana? Tek 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 tek. Mana ya kemarin ya? 1, 2, 3, 4. Oh ini tadi. Nah, ini bolo. Ini adalah kemarin 109.000 bolo ke Magelang ya. Jalan Tobong Sari ini di sebelahnya Universitas Tidar bolo. Nah, kemudian kita cek
Nah, ini adalah penugasan otomatis bolo ya. Penugasan otomatis kan. Nah, nanti pun sama bahwasannya yang aku buka reward ordernya itu memang dari penugasan otomatis. Ini yang kemarin hari Senin. Kemudian yang sebelumnya hari Minggunya ini bolo. Nah, ini tanggal 30 November. Ini ke Semarang Jalan Imam Bonjol. Ini sebelahnya stasiun Poncol bolo ya. 116.000. Nah, kemudian yang hari Sabtu, ini kan hari Minggu yang 116, kemudian yang 109 ini adalah hari Senin kemarin. Kemudian yang hari Sabtunya itu ke Cangkiran bolo. Ke Cangkiran di jejak digitalnya ada di video shot bolo ya. Yang Cangkiran di pagi hari itu. Nah, itu ada karena di sini di order diselesaikan sudah tidak muncul bolo ya. Jadi nggak nongol di sini. Kita cek di sini bolo ya. Nah, kemudian kita cek di sini dari daftar orderannya. Riwayat order. Nah, riwayat order per 7 hari terakhir bolo ya. Nah, ini di sini kita lihat bolo mana tadi? Tekerjo Rusuno SMB6 ini yang tadi. Nah, ini kemarin yang Jalan Tobong Sari ini. Ini yang kemarin bolo Jalan Tobong Sari, long trip ketiga yang berurutan bolo ya. Kalau selama 7 hari ini adalah long trip keempatnya. Nah, kemudian yang long trip kedua yang berurutan yang hari Minggunya adalah di sini bolo ya. Ini yang ke Jalan Imam Bonjol Semarang. Kemudian di Semarang aku dapat 2 orderan ini bolo. Yang ini kantor notaris ini ke PT Sandana dan Jalan Taman Sri Rezeki ini ke Jalan Raya Patimura. Ini di Semarang bolo ya. Kemudian ini adalah orderan long trip yang hari Minggu. Kemudian yang hari Sabtunya, nah ini bolo. Ini senilai 96.000 bolo. 96.000 ini karena akhirnya customer memberi uang 100.000, aku masukkan ke daftar long trip juga gitu loh bolo. Kalau awalnya kan standarku yang pernah aku sampaikan, standar pribadiku adalah orderan long trip itu dalam standarku ya argo di atas 100.000 gitu kan, minimal 100.000. Nah, ini meskipun argonya di sini 96, tetapi customer ngasih akunya 100.000 waktu itu bolo. Jadi aku anggap ini termasuk long trip gitu kan. Ini yang long trip hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin sudah ya. Kemudian yang hari long tripnya hari Selasa bolo ya. Yang di hari sebelumnya lagi nih. Ini ada di sebentar bolo. Ah, ini di kedua sini. Hari Selasa. Hari Selasa. Mana ya? Madya Miksu Pulau Bugo. Madya Beta Karanggede. Mana sih? Hari Selasa itu tanggal berapa ya bolo? Aku lupa bolo. Fakultas Mahat Pulau Bugo, Saraswati, Putri Salon bukan. Oh, mungkin di ini bolo. Seingatku adalah ke Semarang, bukan, ke Magelang juga yang hari Selasa. Nah, kita ceknya tidak di 7 hari bolo. Kita cek di 30 hari terakhir. 30 hari terakhir nah nanti yang hari Selasa itu adalah Irawan dalam kedua. Oke. Kali cacing Nah, ini bolo. Tanggal 25 November di ke Windusari dari panel lantai beton ini bolo. Nah, kita cek penugasan otomatis juga.
Ini adalah tanggal 25 November. Ini hari Selasa. Aku ingat sekali ini hari Selasa, Selasa siang bola. Jadi Selasa, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu kan 7 hari bola. Long trip terakhirku kemarin hari Senin. Gitu. Jadi tepat tepat yang aku sampaikan bahwasanya 7 hari dapat 4 long trip, yang 3 hari berturut-turut. Sabtu, Minggu, Senin. Itu setiap hari dapat long trip bola. Dan argonya jelas tadi sudah aku sampaikan di atas 96.000 semua. Jadi di argo 96 tapi customer ngasih uang 100.000. Kemudian apa? Nah, ini mungkin ada tanda tanya besar bola ya. Ini kenapa dibatalkan 6 gitu kan? Bukan hanya 6 bola kalau kalau ini ya. Hari ini pun aku cancel itu 4 bola. Nah, ini 4. Habis ini aku ceritakan, sekarang aku mau close dulu tentang long trip ya. Jadi long tripnya seperti itu. Rekor terbaruku dalam minggu ini, dalam 7 hari bolo ya. Jadi dari hari Selasa sampai dengan hari Senin kemarin, itu alhamdulillah akunku dapat 4 long trip dengan argo di atas 96.000. Yang 3-nya itu jeda waktunya itu nggak ada, maksudnya setiap hari dapat long trip berturut-turut bolo ya, berturut-turut dapat long trip seperti itu. Jadi ini faktual yang aku sampaikan, apa adanya seperti itu. Nah, terkait dengan hari ini 4 orderan dibatalkan ini bolo ya, aku mau sampaikan penyebabnya apa gitu kan. Jujur saja yang meminta dibatalkan ini aku bolo ya, bukan customernya yang membatalkan atas inisiatif dia sendiri gitu kan, tapi memang aku. Jadi aku bukakan di orderan diselesaikan bola ya. Jadi ceritanya begini. Nah, per hari ini. Nah, ini. Perhatikan di sini ada orderan bertumpuk 3 bolos. SMP Rumah Pintar Salatiga, SMP Rumah Pintar Salatiga, SMP Rumah Pintar Salatiga. Ini adalah customer yang sama, order sampai 3 kali bola. Jadi masuk pertama karena aku sudah paham ini potensi bermasalahnya besar gitu kan. Karena sudah pernah kejadian. Aku lupa sudah pernah dicerita di sini atau enggak gitu kan. Aku ambil garis besarnya seperti itu. Nah, ini begitu masuk aku langsung chat si customernya. Nih chatnya seperti ini. Aku tunjukkan ya boleh. Tindakan pesan untuk pelanggan. Nah, aduh, kok bukan di sini? Berarti di yang pertama. Nah, yang kita lihat di atas sini boleh. Tindakan pesan untuk pelanggan. Nah, ini, halo kak, gitu kan? Langsung aku jawab, halo, batalkan saja kak. Kenapa kak, gitu kan? Nggak aku jawab gitu kan? Karena aku nggak mau ngasih ini apa? Nggak mau banyak omong gitulah, udah batalin aja gitu kan. Dan ini terjadi sampai 3 kali ya boleh ya. 1, 2, 3 seperti ini. Jadi karena pengalaman yang sudah customer dengan titik ini, titik penyebutan di sini dengan pengantaran di itu Puyuh Ungkep tadi, menurutku adalah bermasalah gitu kan. Dan jujur saja, aku membatasi customer itu bukan hanya satu customer bolo. Jadi ada beberapa customer itu yang memang bahkan aku meminta pada admin Maxim Salatiga ya untuk memblokir customer tersebut dari akunku. Tujuannya bukan apa-apa, ya karena potensi masalahnya besar gitu loh. Potensi negatifnya itu lebih besar daripada potensi baiknya gitu kan. Potensi buruknya itu lebih besar daripada potensi baiknya. Gitu. Nah, kemudian ini yang dari satu customer 3 ya boleh ya. Jadi kalau terkait dengan kenapa tadi ada 4 orderan dibatalkan gitu kan. Nah, kemudian yang orderan dibatalkan keempat itu di sini boleh ya. Nah, ini dari UIN ini ke Bintang Jaya, ini jarak pengantarannya nanti itu 4 kilo boleh ya. Nah, sementara di chat itu seperti ini. Kita lihat chatnya boleh ya. Nah, seperti ini. Awalnya langsung begitu sudah ready aku pencet saya hampir tiba gitu kan. Nah, jawaban dari si customer ini
"Halo ya, tolong masuk ya, ini saya baru mau keluar," gitu kan. Nah aku jawab, "Masuk kemana? Nggak boleh masuk kampus." Loh, ojol gitu. Jadi aturan di UIN 2 itu ada aturannya loh. Eh, ada batasan kayak tulisan besar banget gitu loh, Bolo. Batas ojek online gitu kan. Dan itu hanya eh, di apa ya? Pintu masuk utama itu loh, Bolo. Kayak kayak aduh istilahnya apa sih? Kayak gapuranya gitu lah, Bolo. Dan itu dekat dengan pos satpam gitu kan. Nah, sementara si CS ini dan aku baru sekali ini dapat CS ini, Bolo ya. Itu maunya masuk sampai gedung fakultas gitu loh, Bolo. Nah, akunya kan nggak mau gitu kan. Ya, daripada nanti aku ini sama berdebat sama satpamnya kan, satu sisi kan jelas salah, sudah ada tulisannya gitu, masa kita nekat masuk gitu kan. Nah, kemudian aku bilang gini, tulisannya ada batas ojol, Kak. Ya sebentar gitu kan. Nah, perhatikan jamnya, Bolo ya. Ini jamnya itu dari jam 16.40 sudah sampai jam 16.44 ini jamnya begini. Terus jam 16.49 itu dia sudah bilang ya sebentar di menit ke 48. Tapi berikutnya dia bilang bilang jemput gitu. Kan ini nggak jelas banget. Gitu kan? Padahal ojol nggak boleh masuk aturannya. Ya akhirnya aku daripada ribet udah batalin aja gitu kan. Dan aku minta dia yang batalin. Batalin aja. Ribet banget sih gitu kan. Batalin nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Dan seperti biasa, aku pun sudah memberikan. Nah, ini kalau di bawah sendiri biasanya ada silahkan beri penilaian. Sudah aku beri penilaian, Bolo. Dan menurutku ini buruk. Seperti itu ya, Bolo ya. Nah, jadi eh, yang aku sampaikan terakhir ini tadi bahwasanya bahwa aku termasuk tipikal tukang ojek yang milih-milih customer, Bolo ya. Maksudnya begini, kalau dari awal saja sudah bermasalah gitu kan, aku cenderung menghindarinya gitu kan. Karena bukan apa-apa, Bolo. Kita kan selain membawa nyawa kita sendiri, juga membawa nyawa penumpang gitu kan. Kalau sudah nggak nyaman di awal gitu kan, risikonya terlalu berat, Bolo. Kalau aku mending, apalagi kayak yang barusan tadi, eh, barusan tadi yang jaraknya 4 kilo ya, Bolo ya, 4 kilometer pengantaran. Yang Puyuh Ungkep tadi, boleh percaya boleh tidak, Bolo ya. Tak buka ini jarak jarak pengantaran berapa? Statistik order. Ini seingatku itu tidak ada 2,5 kilo, Bolo. Nah, ini cuman 1,78 kilometer, Bolo. Aku aja nggak mau. Penyebabnya apa? Bukan apa-apa. Potensi masalahnya lebih besar gitu loh. Karena yang dibawa ini anak berkebutuhan khusus yang mudi, Bolo. Labil gitu loh. Kita kan nggak tahu kondisinya seperti apa di tempatnya nanti. Jangan-jangan seperti pengalaman yang sudah itu, eh, ibunya sudah order, kita sudah sampai di tempat penjemputan, si anaknya belum mau diajak pulang. Terus dianya ngambek. Yang disalahkan tukang ojeknya, Bolo. Pengalaman yang sudah itu seperti itu. Makanya aku nggak mau lagi itu karena pengalamannya seburuk itu gitu loh. Jadi eh, aku ingat sekarang, aku pernah cerita di sini di YouTube juga bahwasanya pengalaman customer itu adalah eh, yang order ibunya, sementara yang dijemput itu anaknya yang berkebutuhan khusus dan anaknya itu mudi, mut-mutan gitu loh, Bolo. Jadi dianya belum pengen pulang, tapi kita sudah diorderkan ocekan itu. Jadi kita harus ngerayu anaknya. Nanti kalau dirayu masih nggak bisa, terus nanti dia nggak nyaman, dia laporan sama ibunya. Otomatis yang disalahkan nanti drivernya, Bolo. Nah itu aku nggak mau. Makanya sampai 3 kali pun aku nggak mau, Bolo. Apalagi yang tadi adalah ini 4 kilo, Bolo ya. 4 kilometer, hampir ya kurang lebihnya 4 kilo lah. Nah ini 3,9. Berarti kan 4 kilo. Ini lebih jauh dari yang Puyuh Ungkep tadi, Bolo. Nah jadi kalau dari pengalamanku seperti itu, Bolo ya. Jangan ragu dan takut untuk memfilter customer. Tujuannya bukan apa-apa. Demi kenyamanan kita dalam menjalankan pekerjaan ini. Kalau aku seperti itu. Jadi kalaupun eh, kita di apa ya? Kasarannya orang bilang di blacklist sama customer, jangan takut, customer masih banyak.
gitu kan. Karena jujur aku pun sering memblacklist customer yang tipikal seperti ini. Jadi aku udah nggak mau lagi. Dan aku nggak segan-segan bilang ke admin Salatiga, aku sampaikan, Mas, masalahnya seperti ini. Tolong jangan eh, diberi penugasan otomatis itu loh. Kalau bahasaku adalah blokirkan customer ini dari akun saya. Seperti itu. Jadi tujuannya biar kadang-kadang kan kita nggak tahu boleh ya. Pada saat yang bersamaan ada customer yang lain yang butuh gitu loh. Jadi waktu kita itu nggak terbuang untuk ngurusin yang ordernya yang kita nggak mau ambil gitu loh Bala. Biar kesempatan untuk customer lain yang lebih potensial dan lebih bagus. Syukur-syukur long trip gitu kan Bolo. Jadi pertimbanganku sesederhana itu. Gitu ya Bolo ya. Oke, sudah clear. Aku sudah sampaikan pengalamanku yang terbaru, rekor terbaru. 7 hari dapat 4 long trip. 3 long tripnya adalah berturut-turut dalam waktu 3 hari. Kemudian yang tadi aku sampaikan adalah tentang membatalkan orderan, gitu kan. Yang penting bukan driver yang membatalkan, gitu kan. Nah, kalaupun kita menyampaikan ke customer ya seperti itu. Yang penting nggak usah maki-maki customer di chat gitu loh. Seperlunya aja, batalin aja nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai kita mengeluarkan makian di chat gitu loh. Karena apa? Jejak digital itu ada, gitu kan. Tulisan itu ada terrecord dan nanti kalau misalnya ada apa-apa di belakang karena makian kita yang mungkin karena emosi gitu kan. Itu kalau aku tidak menyarankan, jangan lakukan seperti itu. Seperlunya saja. Kalau misalnya kita nggak cocok, ya udah batalin aja Kak, nggak apa-apa gitu. Sesimpel itu saja gitu kan. Jangan ada tambahan kata maki-maki atau apa yang nggak ini gitu kan. Seperti itu ya Bolo ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi aku nggak mau berjanji kapan mau bikin video agak panjang seperti ini lagi. Karena ya itu, aku lebih senang menyampaikan berita yang apa ya, menurutku layak untuk dibuat cerita seperti ini. Gitu ya Bola ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.